wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arila Ilham dengan NIM 2265016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek informasi teknologi. Yang pertama, di sini adalah pengantar, di mana manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknik seperti pengkodean, hal dalam manajemen proyek ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik yang akan menghasilkan produk yang baik. Hal yang berkaitan dengan manajemen proyek di sini terdapat ada 3, yaitu pengelolaan personal dan koordinasi tim, kedua masalah, ketiga proses. Yang kedua adalah terminologi. Manajemen proyek adalah proses yang melibatkan penerapan pengetahuan, keahlian, dan alat dan teknik. Pengelolaan aktivitas proyek ini memenuhi kebutuhan dasar para pemangku kepentingan termasuk klien, serta memprediksi berbagai hal yang mungkin mempengaruhi proyek. Dalam konteks lain, manajemen proyek juga mencakup perencanaan, penyediaan sumber daya manusia, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendali pembangunan sesuatu sistem. Tujuannya di sini adalah menghasilkan sistem yang dapat diterima dengan biaya seminimalnya mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga adalah kategori personal dan pemimpin tim. Kategorinya di sini terdapat ada 5. Yang pertama, manajer senior yang merupakan penentu proyek dan membuat keputusan utama. Yang kedua, kategori yang kedua, manajer proyek, di mana pemimpin tim membuat perencana, motivasi, mengatur, dan mengendali praktisi. Kategori ketiga adalah praktisi, di mana mengembangkan perangkat lunak. Kategori keempat di sini adalah klien, di mana menentukan kebutuhan perangkat lunak dan terkait yang dengan hasil produk. Yang terakhir adalah kategori pengguna, di mana interaksi langsung dengan perangkat lunak yang telah dibangun. Di sini adalah pemimpin tim terbagi menjadi ada 3 kategori juga, yaitu pemimpin tim di sini adalah manajer proyek. Kedua, seorang pemimpin tim harus mempunyai karakteristik mencakup pemimpin yang cukup. Ketiga, seorang tidak dapat menjadi pemimpin secara kebetulan, tetapi sungguh-sungguh karena mempunyai kemampuan secara personal dan kemampuan tim. Di sini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin tim terbagi menjadi 7 kategori, yaitu mampu memotivasi, kedua mampu berorganisasi, ketiga mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, keempat mencari penyelesaian masalah, kelima mampu menjadi manajer, keenam mampu menghargai kerja, ketujuh mampu mengenali tim. Project. Di sini project adalah urutan aktivitas unik, kompleks, dan saling menghubungkan yang memiliki tujuan tertentu, harus diselesaikan dalam waktu, anggaran, spesifikasi yang telah ditentukan. Manajer proses adalah aktivitas dokumentasi pengelolaan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Adalah masalah di mana terkait dengan produk. Masalah adalah hambatan dalam mencapai tujuan proyek. Untuk itu, masalah diperlukan diamati sejak awal proyek dalam ruang lingkup meliputi konteks, tujuan informasi, dan fungsi. Konteks, di mana kesesuaian perangkat lunak dengan sistem produk atau konteks bisnis serta batasannya. Kedua adalah tujuan informasi, data pelanggan yang dihasilkan sebagai output perangkat lunak. Ketiga adalah fungsi dan untuk kerja, yaitu transformasi input menjadi output serta fokus pada performa khusus perangkat lunak. Ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama adalah keterbatasan lingkup proyek yang mencakup 3, yaitu waktu, biaya, kualitas.
Yang pertama adalah waktu. Durasi penyelesaian proyek dipengaruhi oleh kesempatan, keterbatasan, dan kompetisi. Kedua adalah biaya estimasi dan pengolahan seluruh sumber daya agar sesuai dengan anggaran. Yang ketiga adalah kualitas. Hasil proyek harus memenuhi standar terbaik dalam waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Yang kedua adalah fase proyek, di mana di sini adalah terdapat 6. Pertama, persiapan, pengenali kebutuhan untuk mengenai masalah proyek. Kedua adalah perencanaan, menyusun rencana untuk mencapai tujuan akhir. Ketiga adalah pelaksana, mengkoordinasikan staf dan sumber daya sesuai rencana. Keempat, pengawasan, memantau progres proyek dan menjaga tujuan akan tetap tercapai. Yang terakhir adalah sosialisasi, formalitas, memerhatikan keberhasilan proyek yang telah diskenariokan. Yang adalah dokumentasi proyek. Terbagi beberapa bagian. Di sini adalah dokumentasi konsep proyek atau ringkasan revisi dan tujuan proyek dari klien. Kedua adalah dokumentasi kebutuhan proyek, di mana rincian persyaratan, spesifikasi atau fitur proyek. Ketiga adalah persetujuan atau validasi, persetujuan resmi untuk memulai proyek. Keempat adalah dokumen lingkungan proyek, definisi lingkungan proyek, tim, sponsor, dan elemen proyek. Selanjutnya adalah dokumen perencanaan proyek, rencana kerja, jadwal alokasi sumber daya, dan manajemen risiko. Selanjutnya dokumen pengendalian, di mana memantau dan mengendalikan progres proyek. Dokumen laporan, status proyek untuk memangku kepentingan. Dokumen hasil proyek, produk hasil atau validasi proyek. Dokumen evaluasi proyek, evaluasi kinerja, dan mempelajari dari proyek. Di sini yang pertama adalah fungsi dalam manajemen proyek. Yang pertama, ruang lingkup, perencanaan, perkiraan, penjualan, perorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan penutup. Di sini juga adalah proyek yang dianggap jika sukses. Yang pertama adalah mencapai tujuan utama, kedua tepat waktu atau on time, ketiga sesuai anggaran, keempat kualitas yang memadai, kelima kepuasan pemangku kepentingan atau klien, keenam adalah manajemen risiko yang baik, ketujuh pelaksanaan efisien, keempat pemenuhi persyaratan, kelima penerimaan dan implementasi yang lancar, ketujuh evaluasi pasca proyek. Di sini adalah ada penyebab kegagalan proyek itu yang terbagi menjadi bagian. Yang pertama, tujuan yang tidak didefinisikan secara jelas. Kedua adalah kekurangan rencana yang matang. Ketiga, manajemen risiko yang tidak efektif. Keempat, kekurangan sumber daya yang mencukupi. Kelima adalah komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan atau klien. Ketujuh adalah perubahan yang tidak dikendalikan. Kedelapan, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik. 9, komunikasi yang buruk. Ke-10, ketidakmampuan untuk mempelajari dari kesalahan. Keempat, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang tidak cermat. Yang terakhir adalah perubahan lingkungan eksternal. Baik, mungkin saja itu video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada suatu kutipan di sini adalah tidak adanya proyek yang tidak dapat diselesaikan jika kita memiliki tim yang kuat dan visi yang jelas. Sebagai seorang leader proyek, tugas kita adalah mengaktifasi, pengarahan, dan penggerakan tim menuju keberhasilan bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.